Dalam lintasan sejarah dunia, berdiri sebuah kekuatan besar yang mampu menguasai 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika Utara. Kekaisaran itu adalah Turki Utsmani, berawal dari sebuah suku kecil yang dipimpin Osman Gazi di Anatolia pada tahun 1299. Turki Utsmani berkembang pesat menjadi kerajaan Islam yang paling berpengaruh pada zamannya. Bastani Tofa mengatakan bahwa dari sekedar kekuasaan kecil, ia tumbuh menjadi imperium yang mampu menandingi, bahkan menjatuhkan kerajaan besar di Eropa. Osman I, sang pendiri, memimpin dengan penuh keberanian. Ia memanfaatkan kondisi Bizantium yang sudah melemah untuk memperluas wilayahnya. Penerusnya, Orhan, melanjutkan ekspansi hingga menaklukkan kota-kota penting di Anatolia dan Balkan. Sejak awal, strategi militer yang disiplin, pasukan Janissary yang terkenal tangguh, dan semangat jihad menjadikan Turki Utsmani berbeda dari kerajaan-kerajaan lain. Pondasi ini menjadi awal bagi sebuah dinasti yang kelak bertahan lebih dari 6 abad. Penaklukan Konstantinopel, sebagaimana disinggung oleh Kontogianis, menyebutkan bahwa babak besar sejarah dunia terjadi pada 29 Mei 1453, ketika Sultan Mehmed II yang bergelar Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan bantuan meriam raksasa yang mampu meruntuhkan tembok-tembok pertahanan yang sebelumnya dianggap tak tertembus. Tentara Utsmani berhasil menembus ibu kota Bizantium. Penaklukan ini bukan hanya menandai runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur yang telah berkuasa lebih dari 1000 tahun, tetapi juga membuka jalan bagi Istanbul sebagai pusat kebudayaan, politik, dan ekonomi dunia Islam. Peristiwa ini menjadi simbol kejayaan dan titik balik peradaban dunia. Sultan Utsmani memimpin dengan bijaksana dan cermat. Ia menjadi pengayom bagi umat-umat lain selain Islam dan menjadi toleran terhadap perbedaan. Sultan Utsmani di sana memberikan kasih sayangnya kepada penduduk kecil, membaktikan dirinya kepada Tuhan, dan memimpin rakyatnya dengan damai, sentosa, dan aman. Disinilah pusat keberadaan Islam itu lahir kembali. Kemudian, penaklukan yang juga tidak kalah penting adalah pengepungan Wina. Setelah menaklukkan Bizantium, ambisi Turki Utsmani untuk memperluas wilayah ke jantung Eropa semakin besar. Pada tahun 1529, di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Al-Kanuni, pasukan Utsmani melakukan pengepungan pertama terhadap kota Wina, Austria. Namun pertahanan kuat dan kondisi cuaca yang buruk menggagalkan usaha ini. Upaya kedua dilakukan pada tahun 1683, tetapi kembali digagalkan oleh pasukan koalisi Eropa yang dipimpin Polandia. Pertempuran besar di Wina menjadi salah satu titik balik, karena sejak saat itu ekspansi Utsmani ke Eropa mulai mengalami hambatan yang serius. Meskipun demikian, keberanian dan kekuatan militer Utsmani meninggalkan jejak kekuatan sekaligus kekaguman di kalangan bangsa-bangsa Eropa. Di sini kita bisa melihat bentrokan yang sangat penting antara pasukan Utsmani melawan koalisi pasukan Kristen Eropa. Pertempuran terjadi dengan sangat megah, menggelegar, di mana kedua pasukan menolak untuk tunduk, mencari peluang sebesarnya. Di lautan, kejayaan Turki Utsmani dipimpin oleh seorang Laksmana legendaris, Khairuddin Barbarossa, yang di dalam literatur barat dikenal dengan sebutan si janggut merah. Dengan armada laut yang kuat, ia menguasai Mediterania dan menakutkan bagi kapal-kapal dagang Eropa. Pada tahun 1538, Barbarossa memenangkan pertempuran Preveza melawan armada koalisi Kristen, sehingga Laut Tengah berada di bawah dominasi Utsmani selama lebih dari 3 abad. Kedidayaan ini tentu menjadi tanda bahwa Turki Utsmani adalah bangsa yang besar. Nun jauh di barat, kekuasaan Turki Utsmani menghadapi serangan serius dari seorang Timur Leng, sebagaimana yang disebutkan oleh Justin Marozi. Timur Leng merupakan penguasa yang sangat menentukan di kawasan India bagian tengah. Dia berhasil menawan Sultan Bayezid I, sehingga Kesultanan Turki Utsmani sempat mengalami ketergoncangan. Kekalahan ini menjerumuskan Turki Utsmani ke dalam masa interregnum, krisis suksesi yang hampir mengguncang eksistensi dinasti. Namun, berkat kebangkitan di bawah Sultan Murad II dan generasi penerusnya, Utsmani kembali bangkit melanjutkan kejayaannya. Pertempuran di timur ditutup, kini beralih ke bagian barat, tepatnya di wilayah Balkan dan sekitarnya. Di sana, Turki Utsmani menghadapi perlawanan yang serius dari penduduk-penduduk Serbia, Slovenia, dan lain-lain. Pertempuran di barat tentu saja menjadi presiden buruk bagi
para pencatat sejarah Eropa, di mana Turki Utsmani memainkan peran sebagai suatu penguasa Muslim, kekaisaran Islam yang mampu mengguncang dunia dengan derap kaki langkah kudanya yang memang merupakan warisan dari Mongol dan semangat dari Genghis Khan. Sejarah panjang Turki Utsmani memberikan banyak hikmah, dari penaklukan Konstantinopel hingga dominasi di Laut Tengah, dari kegagalan di Wina hingga ujian berat melawan Timur Leng. Semuanya menunjukkan bahwa kejayaan dan kemunduran adalah bagian dari perjalanan sebuah bangsa. Kita belajar bahwa kekuatan besar lahir dari keberanian, disiplin, dan persatuan. Namun sejarah juga mengingatkan bahwa perpecahan dan kesombongan dapat melemahkan sebuah imperium. Turki Utsmani bukan sekedar kisah masa lalu, tapi cermin yang mengajarkan kepada kita tentang arti perjuangan, kepemimpinan, dan kebijaksanaan untuk generasi masa kini dan masa depan.